Pemirsa, sampai kita di akhir acara. Sekarang saya kepingin dapat penutupnya dari Profesor Gayus Lumbun. Terima kasih Pak Karni. Kalau saya di tempat yang terakhir, jadi saya bisa tahu seluruhnya para pihak dari bermacam-macam latar belakang. Ada akademisi, ada peneliti, kemudian ada advokat. Terakhir Profesor Andi Hamzah, mantan jaksa, kemudian jadi dosen hari ini, akademisi. Semua pihak telah menguraikan sangat jelas, jadi saya tidak perlu mengulang atau saya menambahkan. Tapi kira-kira saya mau mengambil angle yang lain, Pak Karni. Ini mungkin memang ciri khas dari ILC ini nanti merangkum, dan itulah karya dari ILC apa yang sebagai penutup di pertemuan malam hari ini setelah semua pihak menceritakan. Paling tidak pokok pembahasan hari ini mengenai pra-peradilan itu saya melihat ada dua sisi, ada dua angle yang saya tangkap. Yang pertama, sekelompok atau adanya pihak yang mengatakan pra-peradilan tidak terlampau menjadi masalah yang penting, walaupun itu penting, tapi tidak menjadi sangat penting. Karena itu bisa disatukan dengan proses pemeriksaan pada pokok perkaranya di pengadilan tipikor. Tapi ada yang mengatakan bahwa itu penting karena bagaimanapun pra-peradilan adalah satu peranata hukum yang digunakan untuk menguji apakah ada penyalahgunaan wewenang di sana, penerapan hukum yang tidak tepat, kemudian adanya bahkan orang yang tidak tepat bisa. Jadi ada tiga substansi. Kira-kira apakah orang yang diperiksa itu betul dia yang diperiksa, orang sesuai dengan tanggung jawabnya. Apakah orang itu telah dikenakan undang-undang yang tepat, dan apakah tidak ada kesenang-wenangan ketika dilakukan pemeriksaan. Di tiga hal inilah tujuan dari pra-peradilan. Oleh karena itu, saya sependapat bahwa pra-peradilan dengan pokok perkara tidak bisa dipisahkan. Keduanya harus diuji, dan yang satu menguji prosedur, yang satu menguji materi hukumnya. Oleh karena itu topik malam hari ini tepat sekali, berpacu dengan waktu. Ini saya sepakat dan nanti akan saya kaitkan. Tetapi KPK versus Novanto ini saya tidak mau terkait sama sekali karena pada peradilan yang menyangkut orang. Dan saya masih dalam posisi yang tidak boleh menyampuri proses persidangan. Tetapi saya boleh memberikan edukasi dan informasi kepada publik mengenai apa yang gonjang-ganjingkan selama ini mengenai sosok pra-peradilan. Pak Karni, kalau Bapak menggunakan tema berpacu dengan waktu, maka waktu bisa temukan itu ada di dua undang-undang. Yang pertama pada KUHP, yaitu Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981. Kemudian ada undang lain yang ini mungkin juga berkaitan penting, yaitu Undang-Undang tentang peradilan tipikor, yaitu Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009. Masing-masing menuntut waktu yang sama, yaitu pra-peradilan hanya dilaksanakan untuk waktu 7 hari, ditambah 3 hari untuk menetapkan hakim yang tunggal. Sementara Undang-Undang Peradilan Tipikor itu juga sama. Ketika perkara masuk, segera dibentuk majelis hakim 3 hari. Kemudian 7 hari sudah harus dimulai pemeriksaan perkara itu dalam persidangan. Nah, hal inilah yang berpacu kalau saya dengarkan tadi paparannya, maka salah satunya akan menang atau kalah. Sebut saja kalau KPK dalam hal ini melimpahkan cepat-cepat ke pengadilan tipikor, terhitung hari ketiga di sana harus dibentuk majelis. Ini di pasal 37 di Undang-Undang Peradilan Tipikor. 7 hari kemudian sudah harus dilaksanakan sidang itu. Nah, ini pertanyaan tadi berdebat, termasuk Profesor Andi Hamzah. Ketika palu diketok sidang dimulai, itu sudah merupakan hari yang pertama untuk dimulainya persidangan, sehingga nanti akan bertuburukan kalau sidang pra-peradilan yang limit waktunya juga 7 hari akan menjadi gugur. Persoalannya adalah saya harus mengutip beberapa pasal di sini. Kapan sih dihitungnya waktu sidang pokok perkara itu
hari pertama dihitung. Ada yang mengatakan bahwa ketika Palu diketok tadi. Tetapi kalau saya meneliti termasuk bagaimana MK memutus untuk waktu ini, maka saya harus mengatakan ada dua frasa di sini. Kalau kita lihat pasal 82D misalnya, gugurnya pra peradilan dalam hal suatu perkara, frasa pertama mulai artinya start pada sidang pokok perkara, tetapi tidak berhenti di situ, mulai diperiksa. Ini frasa kedua. Jadi tidak berhenti dimulainya persidangan, dimulai diperiksa perkara itu. Mari kita lihat apa sih yang diartikan dengan dimulai diperiksa. Maka ada tata urutan persidangan yang saya temukan di pasal 109 KUHP ayat 1, dimulai dari bagaimana proses penyelidikan, penyidikan, kemudian mulai masuk ke persidangan. Yang pertama tadi disebutkan juga bahwa JPU, Jaksa Penuntut Umum, akan menghadirkan terdakwa. Nomor 2 ini urutannya. Jaksa Penuntut Umum diperintahkan oleh hakim untuk menghadirkan ke hadapan persidangan terdakwa dalam keadaan bebas. Artinya tidak diborgol, tidak diikat dan sebagainya, dan dengan baju yang tidak harus dengan baju yang dikenakan sebelumnya, tahanan bebas sebagai orang bebas. Yang ketiga, ini yang terpenting, terdakwa ditanya oleh majelis hakim apakah dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa di persidangan ini, dan jawaban dari terdakwa harus tegas. Apabila dinyatakan tidak, maka sidang kutipan di sini adalah apabila terdakwa menyatakan siap atau sehat dan siap, maka sidang dilanjutkan. A kontrarionya adalah apabila terdakwa mengatakan tidak siap dan tidak sehat, ya sidang dihentikan, ditunda. Maka pemahaman ini bagi saya menjadi penting kalau topiknya Pak Karni menyebut berpacu dengan waktu, karena pra peradilan akan menjadi berjalan. Tetapi secara pribadi saya akan mengatakan bahwa pra peradilan diperlukan untuk melindungi hak ajasi. Itu yang terpenting sebenarnya. Tidak bisa hak tertinggi dari manusia itu hak ajasi ditinggalkan dan digabung dengan proses persidangan pokok perkara untuk pembuktian. Ini akan sangat mengganggu keadilan masyarakat bagi saya. Oleh karena itu, saya singkat saja supaya cepat dipahami, tadi sudah diuraikan semuanya. Terobosan apa yang mesti dilakukan? Ada dua menurut saya. Yang satu adalah jangka panjang. DPR pemerintah harus segera merevisi tata cara peradilan ini boleh dilaksanakan. Kedua yang singkat adalah Mahkamah Agung bisa menerbitkan perma atau peraturan Mahkamah Agung agar tata cara persidangan dari pra peradilan dan sidang pokok ini dapat disatukan, dapat dilakukan secara bersama dengan tidak saling mendahului. Waktu yang diberpacu itu menjadi tidak perlu dipacu-pacu, sudah berjalan dengan baik. Syaratnya untuk perma adalah Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Mahkamah Agung, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Ini jelas pasal 8. Jadi bagi saya upaya terbaik adalah kita melakukan satu temu pendapat malam hari ini dari semua bahasan agar ada tata cara yang baru seperti PK. PK juga kelemut yang luar biasa ketika itu. Sosok pra peradilan hampir sama dengan PK atau peninjauan kembali, walaupun MK telah memutus, karena MK tidak boleh membuat norma baru sehingga dia tidak bisa menyebut sebaiknya PK itu demi kemanusiaan atau demi keadilan atau demi yang lain, maka boleh lebih dari sekali, 2 kali atau 3 kali, tidak boleh. Dia hanya menyebut lebih dari sekali. Itu sudah sangat baik. Nah, Mahkamah Agung menyambut dengan SEMA, harusnya perma. Dia menyebut dengan perma nomor 7 tidak salah tahun 2014. Nah, ini persoalan-persoalan yang mungkin hampir sama. Oleh karena itu harapan saya agar ini tidak berlarut untuk semua perkara. Saya menghindari untuk menyangkut KPK versus Novanto, tapi ini untuk seluruh persoalan yang harus diajukan melalui
pra peradilan. Banyak hal dikeluhkan kepada saya juga di Mahkamah Agung, yaitu ketika orang mengatakan tidak hadirnya termohon. Padahal pra peradilan hanya berlaku putusannya 7 hari. Minta mundurnya kadang-kadang lebih dari 7 hari. Nah, ini kan persoalan-persoalan dari apa yang kita harus selesaikan. Ada teori-teori yang menggambarkan bahwa sebenarnya sebuah penegak hukum yang baik itu adalah kalau substannya bagus, kalau undang-undangnya bagus. Yang kedua, kalau strukturnya bagus, strukturnya bagus, para penegak hukumnya bagus, dimulai dari polisi, kemudian jaksa, hakim, dan advokat, itu sesuai, profesional. Ketiga adalah bagaimana kultur masyarakat di hukum, legal culture. Jadi inilah kira-kira pandangan saya, Pak Karni. Kita perlu banyak membangun sehingga hakim juga tidak sulit untuk memerankan perannya sebagai hakim untuk memutuskan, karena peran hukumnya jelas, aturan jelas, dan tidak saling berlomba atau berpacu tadi dengan waktu. Demikian Pak Karni, terima kasih. Baik Prof, terima kasih. Semoga yang dari Profesor Gayus tadi bisa menjadi semacam pra dari kesimpulan kita malam ini. Dan yang lebih penting lagi, saya berharap kuliah dari beberapa profesor malam ini benar-benar bermanfaat bagi khususnya mahasiswa yang ada di sini atau dimanapun, dan tentu saja untuk masyarakat banyak. Tidak ada cita-cita yang lebih mulia dibanding bermanfaat bagi orang banyak. Pemirsa, kita sudah sampai di akhir acara. Tujuan pengadilan itu adalah untuk mencari keadilan, bukan untuk menghukum orang. Karena itu kita harus memastikan bahwa proses untuk itu haruslah adil dan tentu saja tidak lepas dari tujuan tersebut. Dan hanya dengan demikian tujuan tadi bisa dicapai. William Sessions, Hakim Amerika Serikat. Kita ketemu LC yang akan datang.